Kali ini kita berada di komik The Sandman volume kedua edisi yang ke-11 dengan judul The Doll's House Part 2 Moving In, diterbitkan pada bulan Desember tahun 1989 dengan jumlah halaman sebanyak 24 halaman, ditulis oleh Neil Gaiman dan digambar oleh Mike Dreisenberg. Oke, langsung saja kita masuk ke ceritanya. Let's go. Cerita ini dimulai di saat Ross yang baru saja tiba di sebuah penginapan apartemen yang ada di Florida. Dia disambut oleh seseorang yang bernama Hal Carter yang menawarkan dirinya untuk membawakan tas milik Ross Walker, memberitahunya bahwa kamarnya itu berada di lantai kedua. Sebelum mereka menaiki tangga menuju ke lantai kedua, ada percakapan singkat di antara mereka ini. Atas saran neneknya Unity Kincaid yang baru saja dia bertemu dengan ibunya, Ross Walker saat ini pindah ke sebuah apartemen yang ada di Florida setelah dia datang dari Inggris ke Amerika. Nah, di penginapan itu Ross bertemu dengan beberapa penghuni di rumah itu yang eksentrik. Selain Hal Carter yang menyambutnya, yang dimana dia bekerja di klub malam waria, Ross juga bertemu dengan Barbie dan Ken. Mereka berdua adalah pasangan yang eksentrik. Kemudian ada lagi nih yang bernama Zelda dan Chantal. Mereka berdua adalah yang selalu mengenakan pakaian pengantin dan mereka juga adalah kolektor boneka laba-laba. Dan akhirnya tibalah si Ross berada di ruangan penginapannya dan masih ditemani oleh Hal, memberitahu si Ross untuk selalu bertanya kepadanya dan menjelaskan penghuni di lantai atas adalah yang bernama Gilbert. Di saat Hal bertanya kepada Ross apa yang membuatnya untuk datang ke Florida ini, Ross pun menjelaskan bahwa semua ini adalah urusan keluarganya. Karena ibu dan neneknya itu dia diminta untuk mencari adik laki-lakinya yang bernama Jed yang masih berumur 12 tahun dan sudah menghilang selama 7 tahun hingga sampai saat ini. Di halaman selanjutnya, di sebuah alam mimpi yang menakjubkan, di mana ada seorang anak laki-laki yang ternyata anak inilah yang bernama Jed. Dia bersama Hector Hall dan Lita Hall yang membawa Jed terbang ke udara. Baru saja Jed menikmati terbangnya itu, tiba-tiba Brutes and Globes datang dengan balon udara mengingatkan Jed untuk berwaspada dengan Skooky Bird, burung seram, yang kemudian burung itu menjatuhkan Jed ke daratan. Dan ternyata itu adalah sebuah mimpi yang dialami oleh Jed. Bocah itu terbangun di ruang kumuh dan gelap. Ada suara yang memarahinya dan menyatakan kepadanya untuk tidak bersuara. Kalau tidak, orang itu akan memberikan mimpi buruk yang menakutkan lagi. Jed pun kemudian bangun dan berjalan sambil meraba-raba di sepanjang dinding yang gelap gulita, membuang air kecil pada sudut ruangan, dan kemudian dia melanjutkan tidurnya kembali. Kali ini dia bermimpi kembali yang bertemu dengan Hector Hall sekali lagi. Kembali ke Ross yang berada di penginapannya. Di saat ini dia sedang mengetik surat kepada ibu dan neneknya, memberitahu mereka tentang perkembangan kabar terakhirnya untuk menemukan saudara laki-lakinya. Dia menceritakan semua orang-orang yang dia kenal di penginapan ini, baik Hal Carter, Barbie, Chantal, Ken dan Zelda, dan ada satu lagi yaitu bernama Gilbert, di sebuah penginapan apartemen yang berada di lantai atas. Seorang pria keturunan Inggris yang sejauh ini tak terlihat, yang sampai saat ini dia belum bertemu dengannya. Bahkan turun dari tangga pun dia belum pernah mendengarnya. Di mana di tempat itu ternyata Ross sering juga dikunjungi oleh seekor burung gagak. Melihat apa yang dilakukan oleh Ross Walker dari balik jendela. Nah, di saat dia menulis dengan mesin tik untuk ibu dan neneknya itu, tiba-tiba Barbara masuk ke ruangannya sambil berkomentar tentang aktingnya, seolah-olah dia menjadi pemain teater. Yang kemudian dia pun keluar lagi dari ruangan itu. Ya, tentu saja membuat si Ross Walker menjadi bertanya-tanya, kenapa sih dengan wanita yang aneh itu.
Selanjutnya dia pun kembali mengetik surat kepada ibu dan neneknya, di mana pada kali ini Ross menjelaskan bahwa sebenarnya dia mengetahui ayah kandungnya telah meninggal, yang membuat si Jed untuk tinggal bersama kakek mereka yang bernama Ezra Paulson. Dia adalah seorang penjaga mercusuar, di mana pada 4 tahun yang lalu Ezra Paulson tenggelam dan meninggal. Dan setelah mengenang kakeknya itu, sampai saat ini Ross belum juga mengetahui apa yang sebenarnya terjadi pada Jed adiknya itu. Namun dia tetap berupaya untuk terus mencarinya. Berpindah ke alam lamunan Dreaming. Ternyata burung gagak tadi yang sering memantau Ross itu adalah asisten terbaiknya si Dream of the Endless, yaitu Matthew the Raven, di mana dia sebenarnya diminta oleh Morpheus untuk memata-matai seorang gadis yang bernama Ross Walker, yang dipastikan si Ross inilah yang telah melakukan Vortex of Dream, pusaran mimpi yang mengambang. Nah, di saat ini Dream sedang memanggil Matthew kembali berada di sisinya. Nah, di saat itu juga Dream sedang menciptakan mimpi buruk yang terakhir setelah yang sebelumnya entah menghilang kemana. Dan si Matthew the Ravens melaporkan kepada tuannya bahwa Ross Walker itu sedang mencari adik laki-lakinya. Mendengar informasi itu, si Dream of the Endless pun menjadi tertarik dan selanjutnya menugaskan si Matthew untuk mencari foto adik laki-lakinya si Ross agar Lords of Dreams ini dapat melihatnya dan kemudian dapat menemukan di mana sebenarnya Jed itu berada. Beralih kembali ke Ross Walker. Setelah dia menghadiri salah satu acara teater yang diminta dihadiri oleh Hall yang juga menjadi pengisi acara itu, si Ross pun kemudian pulang sendirian sambil berjalan kaki dengan melewati jalan pintas melalui gang terdekat agar bisa dapat kembali ke apartemennya. Namun sayangnya, walaupun sebelumnya itu dia sempat berpikir bahwa dia aman-aman saja kalau dia jalan sendirian, ternyata tidak, karena jam ini adalah sudah jam tengah malam dan itu tentu bukanlah jam yang begitu aman, yang membuat sekelompok preman mendatanginya dengan bermaksud untuk merampok hartanya dan kemudian memperkosanya. Untungnya ada yang menolongnya. Sosok seorang pria muncul dan sambil mengeluarkan sebuah pedang, dan tentu saja aksinya itu menakuti para preman dan membuat mereka pada berlari ketakutan. Ternyata pria ini adalah Gilbert, salah satu penghuni di lantai atas di apartemennya. Setelah melakukan percakapan yang singkat dan dengan senang hati, Ross Walker pun menerima tawaran orang Inggris yang gemuk itu untuk mengantar Ross pulang ke apartemen mereka. Di halaman selanjutnya, kembali ke alam mimpinya Jed, di mana Jed ini kembali bertemu dengan putra Hawkman, yaitu Hector Hall, dan istrinya, yaitu Lita Hall, seorang pahlawan wanita yang memiliki ikatan kuat dengan Wonder Woman. Hector dan Lita adalah kedua pasangan superhero. Terlihat ada Brutes dan Globes yang berada di penjara sangkar. Setelah Hector dan Lita pergi, Jed itu bermain-main dengan makhluk yang berada di dalam tabung bulat yang berkaca. Bocah itu menekan sebuah tombol yang ada di sangkar itu dan mengeluarkan makhluk mungil dan lucu itu bermain dengannya, dan tiba-tiba menjadi banyak, yang kemudian membuat si Hector dan Lita bertanya-tanya kenapa bisa seperti itu, dan dijelaskan si Jed lah bahwa dia telah menekan sebuah tombol pada sangkar itu, yang ternyata Jed di dunia nyatanya digigit oleh seekor tikus yang membuatnya untuk melemparnya, namun tangannya sempat digigit oleh binatang itu. Suatu hari, Ross meminta Hal untuk mengajarinya beberapa gerakan dansa dan akting. Di saat mereka tengah fokus membahas tentang gerakan dengan sebuah radio, ternyata Matthew the Raven menyelinap ke jendela dan mengambil sebuah foto, yaitu foto Jed, adiknya Ross Walker. Ternyata Ross Walker melihatnya dan dia sempat mengejarnya dan meminta si burung gagak itu untuk mengembalikan foto adik kesayangannya itu. Yang kemudian tiba-tiba Gilbert pun datang memasuki kamar Ross dan memberitahunya bahwa ada penyelidik swasta yang menelepon ke telepon rumah Hal Carter di apartemen ini, di mana penyelidik itu memberitahunya bahwa dia telah menemukan adiknya. Ya, mendengar itu si Ross pun langsung bergegas keluar untuk mengangkat
telepon rumah. Dan di saat itu Matthew pun kembali ke alam dreaming sambil memberikan foto itu kepada tuannya, Lord of Dreams. Nah, di saat itulah Dreams pun menjadi bertanya-tanya. Ternyata anak itu terjebak di alam mimpi buruk dan dia pun menduga apakah ini ada hubungannya dengan ketiga ciptaannya, Fiddler Greens atau Brutes and Gloop ataupun si The Corinthian, yang selanjutnya dia pun akan mempelajarinya. Berpindah ke Alabama, di mana The Corinthian baru-baru ini telah melakukan pembunuhan terhadap 2 orang. Pembunuhannya itu dengan sangat yang sadis, di mana kedua mata korbannya itu dicungkil dan dia letakkan di atas meja telepon. Yang kemudian sambil menelepon seseorang bernama Nimrod yang berharap untuk mengatur pertemuannya di Georgia untuk melakukan tujuan yang sama, yaitu membunuh, dan mendaftarkan namanya sebagai The Corinthian. Setelah dia menutup panggilannya, dia pun segera keluar dari tempat itu sambil mengunyah keempat mata itu dan mengucapkan selamat tinggal anak-anak. Kembali ke Ross, dia menyampaikan kepada pemilik rumah, Hal Carter, bahwa penyelidik swasta telah memberitahunya bahwa Jed tinggal di suatu tempat, yaitu di Georgia, dan si Ross pun berencana untuk pergi mencarinya. Sebelum dia berpamitan dengan Hal, dia pun sempat mengatakan jika dia melihat Gilbert harap memberitahunya untuk ucapan perpisahan, dan ternyata di sana Gilbert sedang mendengarnya, yang kemudian dia menghampiri Ross Walker dan menawarkan dirinya untuk agar ikut menemaninya. Namun Ross menolaknya karena tentu dia akan baik-baik saja. Si Gilbert pun bersikeras untuk tetap menemaninya, menjelaskan kepada Ross mungkin wanita semuda dia itu tidak siap dengan situasi seperti apa yang akan dia hadapi, sama seperti pada malam sebelumnya di saat si Ross Walker akan diperkosa oleh preman dan Gilbert sempat menyelamatkannya pada malam itu. Setelah berpikir, akhirnya Ross pun setuju. Dia pun kemudian bersama Gilbert berada di dalam mobil di perjalanan yang mereka sewa, di mana Ross pun menjelaskan bahwa Jed sepertinya tinggal bersama saudaranya, yaitu Paman Barnaby dan Bibi Clarice di sebuah peternakan di Georgia. Mereka mengklaim hampir $800 per bulan untuk biaya semua kebutuhan Jed agar dapat mereka asuh. Untuk inilah Ross berharap kepada orang tua itu dapat menggunakan biaya tersebut dengan baik dan benar dalam merawat dan semua apapun kebutuhan si Jed. Namun pada faktanya si Jed ini sebenarnya dirantai di sebuah pipa di ruang bawah tanah yang gelap dan sedang terperangkap dalam mimpi buruk yang dibuat oleh Brutes dan Gloop. Kembali ke alam dreaming. Disinilah kemudian Dreams of the Endless pun akhirnya menemukan keberadaan di mana Jed itu berada dan menyadari bahwa Brutes and Gloop sebenarnya lah yang telah berhasil selama ini menyelinap ke dalam pikiran Jed untuk bersembunyi di sana. Mereka telah memutuskan Jed dari alam lamunan dreaming dan itu telah melanggar ketentuan hukum Rules of Dreams. Dengan penuh kegeraman, Morpheus pun mengenakan Dreams helmnya dan memutuskan untuk bersiap menyelesaikan masalah dengan situasi yang rumit ini. Dan cerita pun bersambung. Ya, apakah yang terjadi selanjutnya? Apa sebenarnya yang akan dilakukan The Corinthian di Georgia? Ayo temukan jawabannya pada video selanjutnya. Linknya ada di dalam deskripsi video ini. Cek aja, oke? Bagaimana nih pendapat kalian dengan cerita ini? Tulis komentar kalian pada kolom komentar yang sudah disediakan. Akhirnya kita pun sudah sampai di penghujung video. Dan pastikan kalian sudah menekan tombol subscribe. Bagi yang belum nih, ayo dong support DC Indonesia ini agar bisa berkembang lagi untuk membuat konten video komik cerita yang seperti ini. Dan akhirnya jaga kesehatan teman-teman semua. Semoga kita tetap sehat selalu, tetaplah berpikir positif, dan salam DC Indonesia karena kita pecinta DC dari Indonesia. See you next time and bye.